S1 nih di dalam apa namanya orang tua, ya? 2 bulan ya. Yang dipelajari apa sih atau mata pelajaran apa selama 2 bulan itu? Kita diajari bagaimana cara mendidik anak yang baik sesuai fase anak-anak kita. Misalkan dari usia 0 bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Dari ilmu tersebut yang paling bermanfaat dan bisa dirasakan waktu penerapannya yang apa di bagian apa? Kalau mungkin kalau punya toddler ya, jadi usia 3-4 tahun itu ada cara trik-trik tertentu untuk mengatasi anak-anak yang tantrum. Jadi seperti di anak saya sendiri, jadi kalau menghadapi anak kita tantrum itu sebenarnya gimana sih, bisa langsung diterapkan. Biasanya yang membuat tantrum itu apa anak-anak ini? Biasanya kalau saya baca enggak, jadi kayak apa ya moodnya, kadang mood anak kan beda, kadang bangun tidur itu fresh, asik gitu, tapi kadang pas bangun tidur nggak mood kayak gitu, rewel, apalagi kan tinggal kerja, jadi kadang kerja itu mau berangkat itu lancar, kadang harus ngilap lah, harus ini, harus bujuk sesuatu gitu. Itu yang pernah jenengan alami ya? Artinya untuk mengatasi itu seperti apa dari sekolah yang diikuti jenengan itu? Jadi misalkan kalau misalkan anak-anak itu yang sebaiknya itu kita menuruti dulu, maksudnya berbicara face to face sama anak kita. Jadi apa sih yang namanya tantrum, apa yang dia rasakan saat ini. Jadi misalkan dia itu lagi nggak mood gara-gara misalnya sering ditinggali ibu gitu ya. Misalnya kan saya juga bekerja, karena saya di rumah sendiri sama Uti, jadi ya nanti dibujuk. Tapi juga nggak dibujuk sih sebenarnya, kalau dibujuk nanti anak malah ini ya, jadi memberi pengertian ya? Memberi pengertian, misalnya nanti setelah pulang kita main ya, adik mau kemana, misalnya ke SD atau mau ke alun-alun mainan kayak gitu, jadi langsung terkendali. Oh itu ya, artinya ya. Penggunaan gadget sendiri, anak-anak zaman sekarang kan sudah nggak bisa dilepaskan dengan gadget, dan alhamdulillah anak saya sejak 0 bulan itu memang nggak saya ajari ke gadget, tapi ternyata tidak totalitas stop gadget, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi sesekali kita beri waktu, kenalkan, cuma harus tetap ada batasan-batasan tersendiri. Sama temannya pun walaupun nggak terlalu hyper juga bisa tetap terkontrol. Kalau jenengan artinya dititipkan atau apa sama nenek atau sama utinya ya? Oh siap. Kalau kerjanya jauh? Saya guru di SD Islamiyah. Artinya membujuk kalau nanti setelah pulang kerja gitu ya, tipsnya gitu ya. Karena pas tantrum kayak gitu, nanti setelah ini kita main ke alun-alun ya, nanti pulang. Jadi tapi juga nggak boleh sekedar membujuk ya, kita meluangkan waktu untuk main juga. Jadi nanti misalkan pas pulangnya agak cepet gitu langsung diajak gitu. Jadi anak kalau ibu saya bilang kayak gini, berarti ibu janji kayak gitu. Jadi nggak tantrumnya itu nggak berkelanjutan. Artinya ada tanggung jawab nggak? Kalau bunda berangkat kerja, nah ini kan ada tanggung jawab yang harus dilakukan, itu apa biasanya? Jadi tanggung jawab pertama kali tetap kita bangun pagi ya, bangun pagi itu kebutuhan anak selama kita kerja nanti apa itu dipenuhi terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita persiapan berangkat kerja, dan kondisi anak itu harus oke, maksudnya kita tinggal pun nggak dalam keadaan yang tantrum kayak gitu lagi. Jadi sebisa mungkin berangkat di awal waktu, kita mengkondisikan kondisi batinnya anak dulu. Kalau dia oke, kita bisa berangkat. Di pekerjaan pun juga nyaman, jadi nggak terlalu kepikiran anak. Perasaannya bisa wisuda kayak gini Bun? Senang sekali, karena memang untuk SPH ini kan ilmunya kan langsung diterapkan dalam sehari-hari, jadi bisa dapat ilmunya juga, penerapannya juga secara langsung, tidak hanya teori tapi juga bisa prakteknya. Oh siap. Asmon sinten Bun? Desinta Aulia Agustina. Desinta Aulia Agustina. Lahirnya Agustus nih ya? Iya, hari lagi ulang tahun Pak. Oh 1 hari lagi ulang tahun nih? 7 Agustus. Oh gitu. Dalamnya pun dia Bun? Dari Kelurahan Sukawinangun. Sukawinangun kayak. Oh siap. Matur semanu. Apa namanya sekolah ini ya, biasanya kan orang tua kan kesulitan untuk membujuk anaknya makan gitu kan. Nah ini kalau jenengan sempat mengalami nggak Bun? Iya, tapi kalau cuma sariawan aja.
kalau cuma Pasaryawan gitu. Tapi kalau tips untuk biar anaknya bisa makan itu apa? Mungkin ada orang tua yang kesulitan gitu. Ada nggak yang dipelajari dari sekolah ini? cuma saya nanaminya kalau anak udah lapar baru dikasih kan biasanya nggak mau kalau kalau jam makan itu, tapi saya nanaminya kalau udah lapar aja. Kalau terkait menu sejauh ini apa yang diberikan untuk anaknya? Homemade. Ya? Buatan rumah aja. Buatan rumah ya. Kenapa milih yang buatan rumah itu, Bang? Itu ada kayak yang di luar kan ada banyak gizinya. Terus kadang ada yang nggak sehat juga. Gitu. Nah, kalau menu apa yang disajikan dari untuk anaknya? Lauk pauk. Tambahannya kayak snack. Iya. Kalau anak ibu artinya sukanya apa dari menu-menu yang disajikan? Sayur sop. Sayur sop itu suka itu ya. Untuk menambah nilai protein atau gizi atau apa di sayur sop apa yang bahannya apa yang dipilihkan? Daging ayam suka. Gitu ya. Itu aja. Artinya nggak kesulitan ya dengan tips ada ini ya yang dipelajari sekolahnya. Pun perasaannya gimana sih di wisuda kayak gini? Berapa lama sekolah ini? Ini tahap 2, jadi 7 hari. Cuma 7 hari. Ini sarjana 1, sarjana 2. tahap 1 sama tahap 2. Kalau jenengan Tahap 2. tahap 2 ya. Artinya S2 dong ya. Kan istilahnya sarjana ini ya. Gitu ya. Kalau S1 kemarin apa yang didapat dari ilmunya dari S1? Ya banyak, cuma yang pas wisudanya nggak datang soalnya anaknya pas satu. Oh gitu. Anaknya berapa, Bun? Satu. 1 ya. Umur berapa? 19 bulan. 19 bulan ya. Artinya manfaatnya banyak ya dengan sekolah ini ya. Ya, asmane sinten, Bun? Namanya siapa? Ibu? Widya. Dari Bulukerto. Oke, siap. Makasih banyak, Bun. Sekolah Waibat SPOTH ini tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi kita karena kan kita sudah menyiapkan ibu atau orang tua yang hebat, yang kan hampir semuanya ibu-ibu ini. Jadi kita berharap nanti dengan adanya SOTH ini tentunya akan kita dapatkan generasi muda yang lebih bermanfaat karena kan sekarang ini kita menghadapi banyak hal untuk mendidik anak-anak kita sehingga SOTH ini menyiapkan orang tua ini bisa mendidik lebih maksimal lagi putra-putri. Kan banyak permasalahan, ada stunting, ada permasalahan sosial, dan ini juga semakin lama semakin meningkat. Tentunya beban orang tua ini semakin berat untuk mengawal, mendampingi anak-anaknya menyiapkan masa depan. Nah, ini diperlukan sekolah orang tua hebat. Tapi kita juga berharap lagi nanti setelah lulus ini bisa menyampaikan kepada lingkungannya, tetap menambah ilmunya, khususnya kepada orang tuanya lagi, jadi kepada neneknya, kepada orang tua yang lain. Semakin banyak ilmunya nanti pasti generasi muda kita akan semakin baik, semakin bisa bersaing di kancah internasional maupun regional. Semakin bekerja keras, semakin bisa bergaul, semakin bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pada saat mereka ini menghadapi masa depan. Terus itu ya. Kalau pengaruhnya Pak, pengaruh terhadap program stunting dan persiapan generasi emas 2045 seperti apa nih? Tentu pengaruhnya positif. Jadi dengan adanya sekolah orang tua hebat ini nanti kan di lingkungannya juga disampaikan, jadi ikut membina. Nah ini pasti akan mengurangi stunting. Syukur-syukur nanti menghilangkan stunting karena di situ juga pola asuh anak juga diajarkan. Ya. Terus juga untuk menghadapi Indonesia Emas dengan adanya sekolah orang tua hebat ini kan menyiapkan orang tua lebih meningkat lagi SDM-nya dalam mendampingi dan dalam membesarkan anak. Nah ini tentunya sangat berdampak positif pada Indonesia Emas. Semoga dengan adanya SOTH ini nanti Indonesia Emas bisa tercapai lebih lama.